Halo Bu Hesti. Ya, terima kasih Pak Agus sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kembali sesi tentang salah satu mungkin apa ya bentuk pembelajaran jarak jauh LMS untuk siswa ya. Yep. Dan sebagai narasumber kita kali ini adalah Bapak Acem Saleh SPD. Beliau adalah guru dari SD Ciber 4 Bogor. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih pembelajaran jarak jauh LSM untuk siswa ini, saya persilakan kepada Pak Acem untuk memaparkan materinya. Mangga Pak Acem. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta, host, dan moderator yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan untuk memaparkan tentang salah satu materi yang sudah direncanakan pada kegiatan virtual yang sesi yang ke-8 ini. Seperti yang sudah disampaikan, nama saya Acem Saleh, saya di sekolah dasar yang ada di Kota Bogor, tepatnya Bogor Selatan. Langsung saja, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini tentunya nanti banyak jenis atau platform pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini yang akan saya paparkan yaitu namanya berupa aplikasi Si Ajar. Ya, LMS ini merupakan kepanjangan dari Learning Management System. Jadi pengaturan pembelajaran ya. Jadi LMS ini masih umum ya. Nah, langsung saja untuk pengertian pembelajaran jarak jauh itu kalau dari pengertian itu bisa disimpulkan bahwa suatu sistem pengelolaan pembelajaran itu yang dilaksanakan secara daring ya. Karena ini kan jarak jauh, maka tidak mungkin dalam luar jaringan, pasti dalam daring atau disebutnya online ya. Nah, untuk jenis pembelajaran jarak jauh itu banyak sekali platform atau jenis yang digunakan gitu ya. Kemarin itu sempat booming di awal-awal ada Google Room gitu ya. Terus saya juga menemukan ada Microsoft Kaizala gitu ya. Itu berupa mirip-mirip WA kayak gitu. Dan yang ketiga yang saya tahu itu LMS Si Ajar, Learning Management System Si Ajar gitu ya. Nah, untuk kali ini jadi saya akan paparkan tentang Learning Management System Si Ajar. Nah, manfaat pembelajaran jarak jauh yaitu secara umum bermanfaat untuk mengatur atau memanage pembelajaran secara sistematis gitu ya. Karena dalam suatu pembelajaran itu kita tidak hanya fokus ngajar saja atau menyampaikan materi gitu ya. Dalam pembelajaran itu tentunya nanti ada penyampaian materi gitu ya. Kemudian ada pemberian tugas dalam prosesnya gitu ya. Kemudian lanjutkan dengan latihan atau bisa juga praktek dan yang terakhir ada proses evaluasi. Nah, dari keempat sistem ini atau paket pembelajaran itu dikelola dalam satu sistem gitu ya. Sehingga guru hanya membuka sistem itu, maka semuanya akan tersedia di dalamnya gitu kan ya. Itu gambaran secara umum. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk karakteristik atau ciri dari sistem pembelajaran jarak jauh yang digunakan atau Si Ajar. Yang pertama itu dia berbasis web. Nah, jadi bisa diakses melalui laptop atau PC. Dan yang uniknya, yang bikin saya tertarik itu bisa juga diakses melalui handphone gitu ya. Tetapi ini tidak bisa diunduh di Play Store gitu ya. Jadi ini berbasisnya itu web gitu ya. Kemudian ini untuk pengembangnya itu
dikembangkan oleh Siamolek gitu ya. Saudaranya Sekip berarti ya ini. Siamolek itu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiganya ini gratis, unlimited gitu ya. Nah, jadi kita nanti pada saat akan meregistrasi gitu ya, itu tidak perlu membayar gitu ya. Jadi ini free, mau dipakai selamanya gitu ya. Jadi sampai kapanpun gitu ya. Nah, kemudian untuk langsung saja, nanti untuk gambarannya seperti ini. Jadi nanti cara memulainya tinggal masuk ke link lms.siamolek.org gitu ya. Maka nanti akan tampil seperti ini gitu ya. Nah, di situ nanti ada prosesnya itu ada membuat akun. Nah, ini biasanya yang belum buat akun atau belum pernah membuka pasti harus buat akun dulu gitu ya. Tapi kalau sebelumnya sudah buat akun, maka tinggal masuk gitu ya. Nah, di sini ketika kita akan memulai gitu ya. Kemudian kita membuat akunnya 2 kali gitu ya. Itu sistem ini akan menolak uniknya itu. Jadi nanti tidak bisa double gitu ya dengan akun yang sama. Pasti harus dibedakan gitu ya. Baru dia bisa masuk 2 akun gitu ya. Kemudian setelah kita masuk, nanti kita diminta untuk registrasi gitu ya. Nah, di sini mungkin kalau yang tadi tampilan di PC atau di komputer atau di laptop gitu ya. Nah, ini mungkin tampilan yang ada di Android gitu ya. Nah, kalau saya bandingkan itu saya lebih suka menggunakan yang tampilan di Android gitu ya. Jadi nanti saya itu bisa kapan saja gitu di mana saya bisa ngecek gitu ya. Ini tugas anak-anak udah masuk apa belum gitu ya. Tapi kalau di laptop saya harus buka dulu itu repot gitu ya. Jadi biasanya saya lebih suka yang pakai Android. Nah, nanti pada saat kita login atau membuat akun, kita diminta untuk mengisi form gitu ya. Tapi sebelumnya itu ada pilihan gitu ya. Apakah itu sebagai siswa atau sebagai guru gitu ya. Dan tentunya nanti untuk Bapak Ibu guru jangan sampai ngisinya di siswa gitu ya. Jadi ntar Ibu jadi posisi jadi siswa gitu ya. Atau sebaliknya tidak boleh siswa ngisi di kolom guru. Nah, nanti itu untuk pengisiannya itu yang diperlukan adalah yang pertama ada kode kelas. Jadi kode kelas ini itu untuk membedakan dengan kelas yang lainnya gitu ya. Jadi nanti di dalam sistem ini itu bisa memuat satu sekolah gitu ya. Jadi nanti misalnya kalau di sekolah dasar itu nanti ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 gitu ya. Atau kalau misalkan di SMP itu kelas plus mapel. Nah, di sini itu bisa gitu ya. Jadi kita masuk misalnya ke kelas 7 SMP. Nah, di dalam kelas itu nanti ada beberapa mapel gitu yang gurunya itu berbeda-beda. Nanti yang dibutuhkan adalah kode kelas, kemudian nama lengkap, username gitu ya. Ini tidak ada aturan gitu ya. Ini saya penulisannya itu 01 strip Adinda strip 4B itu hanya untuk pengendali saja, mempermudah gitu ya. Jadi 01 itu dia absennya, Adinda itu nama panggilan atau nama depannya, 4B itu menentukan kelasnya gitu kan ya. Jadi takutnya ada siswa yang salah masuk gitu ya. Kemudian yang di bawah ini sandi gitu ya. Kata sandinya itu bebas gitu ya. Kemudian kita kalau udah mengisi, kita tinggal klik aja daftar gitu ya. Nanti kalau misalnya di sini untuk guru ya daftar guru gitu ya. Nah, kemudian nanti kita ketika sudah masuk di dalamnya itu kita harus mengisi lagi untuk memilih sekolah gitu ya. Nah, di sini itu nanti ada beberapa sekolah yang sudah terdaftar, ada juga beberapa sekolah yang belum terdaftar gitu ya. Nah, nanti untuk sekolah yang belum terdaftar itu bisa mengajukan ke Siamolek gitu ya, bisa mengajukan. Nah, kalau misalnya sudah ada, maka kita tinggal pilih saja sekolah mana, sekolah yang sesuai dengan sekolah kita. Kemudian selain nama sekolah gitu ya, kita juga diminta untuk mengisi gitu ya, mengisi kelas. Di sini itu saya kasih contoh misalnya saya membuat kelas 4B gitu ya.
Nah, nanti siswa juga sama dia akan memilih kelas yang dibuat gurunya. Kalau misalnya kelasnya belum dibuat, maka si siswa itu tidak bisa memilih gitu ya. Jadi nanti pada saat login itu harus gurunya lebih dulu membuat kelasnya dulu gitu ya. Dan tentunya kelasnya itu dibuat hanya 1 kali selama pemakaian ini. Jadi nggak dibuat berkali-kali gitu ya. Mungkin nanti setiap tahun siswanya dikeluarin, ganti yang baru gitu ya. Nah, nanti siswa pada saat masuk akan tampilannya seperti ini gitu ya. Kemudian nanti di dalamnya itu bisa mengganti profil ya, bisa ganti foto gitu ya, jenis kelamin dan email aktif. Nah, untuk email aktif ini berarti wajib. Jadi bagi siswa yang akan ikut serta dalam pembelajaran LMS ini gitu ya, LMS Siajar ini wajib memiliki akun. Nah, saya di sekolah dasar itu agak sulit gitu ya untuk menemukan akun. Jadi siswa menemukan akun itu agak sulit gitu ya. Kemarin itu saya data cuman 70% gitu yang memiliki akun itu. Dan saya periksa akunnya itu ada yang nama ibunya gitu ya, ada yang nama kakaknya karena untuk sekolah dasar itu eh, untuk sekolah dasar itu masih anak-anak gitu. Jadi mereka mungkin yang udah punya, ada banyak juga yang belum gitu ya. Nah, kalau untuk SMP, SMA itu saya yakin mereka udah punya akun. Gitu ya. Jadi lebih mudah lagi kalau untuk SMP. Nah, kemudian lanjut. Nah, nanti siswa setelah memilih kelas, masuk ke kelas gitu ya. Siswa juga nanti dia di dalamnya itu berisikan dengan pelajaran. Kalau saya di SD tema gitu ya. Jadi nanti kalau untuk jenjang SMP, SMA itu ya di sini itu bukan tema, tetapi dia berupa mapel gitu, mata pelajaran. Nah, setiap kelas, setiap mapel ini itu nanti ruangnya di dalamnya itu beda-beda atau di sini disebut istilahnya itu adalah pengampunya gitu. Jadi pengampunya itu beda-beda gitu kan ya. Oke, nanti anak memilih kelas, setelah memilih kelas itu memilih tema gitu ya atau mapel gitu ya. Setelah itu di dalamnya itu anak ada pilihan gitu ya. Di sini itu nanti bisa melihat oh silabus. Silabus itu kita nanti belajar apa nih gitu ya. Gambarannya lah, gambaran pelajaran yang akan disampaikan oleh guru gitu ya. Kemudian pelajarannya gimana gitu kan ya. Pelajaran apa nih gitu ya. Jadi nanti kita tinggal klik pelajaran, nanti di situ akan muncul gitu ya. Kalau di SD itu disebutnya MUPEL, muatan pelajarannya gitu ya. Kemudian nanti setelah anak melakukan evaluasi, kita juga bisa melihat gitu ya, perkembangan anak gitu ya. Jadi nanti di sini itu kita bisa membuat KKM gitu ya. Nanti kalau misalkan anak di bawah KKM, nanti di sini itu ada tandanya lah, gampang kita untuk mengontrolnya gitu ya. Nah, jadi nanti di sini itu sudah disediakan silabus mata pelajaran dan perkembangan nilai dari siswa tersebut gitu ya. Jadi kita tinggal klik-klik aja. Dan anak juga sama, tinggal ngeklik-klik aja dia bisa tahu perkembangan nilai dia itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik pelajaran, nanti kita itu ada muncul gitu ya. Misalkan pelajaran IPA, pelajaran IPS. Nah, kalau di sekolah dasar itu dia tema mungkin ya atau pembelajaran keberapa gitu ya. Kalau saya di sini membuatnya pembelajaran minggu ke berapa itu, minggu ke 1, minggu ke 2 gitu kan ya. Jadi ini nanti bisa dirubah-rubah gitu ya. Bisa dieksplor sesuai dengan keinginan guru tersebut gitu ya. Kemudian nanti untuk menginput materi gitu ya. Jadi nanti guru bisa memulainya menekan tombol pembelajaran minggu ke 1. Siswa juga sama gitu ya. Nanti akan tampil di dalamnya seperti ini gitu ya. Contohnya ini untuk siswa Adam gitu ya. Siswa namanya Adam gitu ya. Dia membuka sub menu-menunya di dalamnya untuk menemukan tugas misalkan. Jadi dalamnya itu ada materi, ada tugas, ada evaluasi, ada juga diskusi berupa chat gitu ya, mirip-mirip WhatsApp gitu ya. Nah, nanti di sini itu anak tinggal atau siswa tinggal mengklik aja tugasnya gitu ya. Nah, tentunya ketika anak ngeklik tugas itu berarti guru tersebut itu sudah memastikan bahwa dalam tugas ini itu sudah diisi tugasnya itu. Jadi jangan sampai nanti ada instruksi untuk membuka tugas pertama gitu ya. Dan guru lupa di dalamnya itu belum ada tugas. Jadi nanti kosong aja kalau misalnya belum diisi. Sebagai contoh di sini saya memasukkan tugas gitu ya. Jadi ketika anak mengklik tugas itu di dalamnya sudah ada gitu ya. Kemarin itu ini tanggal 3 April gitu ya. Saya posting tugasnya. Kemudian pada saat hari itu anak
belum dikerjakan. Jadi kita bisa tahu, oh dia itu udah mengerjakan gitu ya. Oh anak ini udah belum apa sedang diproses gitu. Jadi kita bisa tahu gitu ya. Jadi bisa mengetahui segalanya hanya dalam satu genggaman saja, kan ya. Kemudian lanjut. Nah, nanti di dalam tugasnya itu anak bisa ada tombol kerjakan gitu ya. Nanti kalau anak misalkan mau mengerjakan berarti anak harus menekan tombol atau button kerjakan, kan ya. Nanti setelah itu akan muncul aksi gitu ya. Ada tab aksi di sini itu. Nah, di sini itu nanti anak baru bisa mengerjakan di dalam kotak aksi itu gitu ya. Nah, di dalamnya itu anak bisa melampirkan uraian gitu ya. Kemudian bisa melampirkan gambar dan juga bisa melampirkan video. Dan tentunya guru juga nanti bisa menampilkan sama gitu ya, menampilkan gambar, video, uraian, bahkan bisa menampilkan link gitu ya. Jadi aplikasi Si Ajar ini nanti bisa dipadukan gitu ya, bisa digabungkan dengan beberapa web gitu ya, atau misalkan blog gitu ya. Jadi bisa bercabang lah, jadi anak bisa bereksplor kemana saja gitu ya. Dan tentunya link itu sudah disiapkan oleh guru, jadi bukan sembarangan link gitu ya. Jadi kalau yang link tidak dianjurkan oleh guru nanti nggak ada di sini gitu ya. Kita lanjut. Contohnya kemarin itu saya memposting sebuah tugas gitu ya. Tugasnya itu berupa poster gitu ya. Jadi anak di situ suruh membuat kesimpulan, kemudian setelah membuat kesimpulan anak membuat poster gitu ya. Nah, nanti poster tersebut kalau misalnya sudah dikerjakan, ditulis tangan biasa, kemudian dipoto sama anak itu. Dipoto kemudian diupload gitu ya. Nanti setelah diupload maka guru bisa mengetahuinya dan bisa langsung memberi nilai di dalamnya itu. Gitu ya. Jadi sangat simpel sekali kalau menurut saya gitu ya. Kita lanjut, ini salah satu, kalau tadi ruangan siswa gitu ya. Kalau yang berikut ini adalah room atau untuk guru gitu ya. Jadi nanti tampilan siswa dengan guru ada beberapa perbedaannya gitu ya. Yang jelas guru bisa melihat ruangan siswa. Jadi siswa itu ada berapa, dia sudah mengerjakan atau belum gitu ya. Kemudian dia sudah membaca materi apa belum, itu nanti bisa dikendalikan oleh guru gitu ya. Tapi kalau misalkan siswa dia tidak bisa melihat ruang guru, jadi dia nanti nilai yang diberikan berapa gitu ya. Jadi tidak bisa melihat kecuali gurunya memberitahu gitu kan ya. Oke, nanti di tampilan ruang guru ya atau tab gurunya di sini nanti si guru bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh anak gitu ya. Jadi anak mana saja yang belum bisa mengerjakan dan siswa mana saja yang sudah mengerjakan. Kita lanjut. Ini sebagai contoh gitu ya. Jadi kemarin itu ada beberapa anak yang sudah mengerjakan. Jadi nanti kalau misalkan anak sudah mengerjakan di akun guru itu di sini sudah ada misalnya si Adam sudah mengumpulkan, Adinda sudah mengumpulkan. Nah, nanti kalau ada yang belum mengumpulkan juga langsung ketahuan gitu ya. Nah, nanti untuk mengisi nilai gitu ya, untuk memberi pesan, untuk memberi catatan itu nanti kita ada di tab aksi gitu ya. Jadi klik tab aksi ini nanti di situ ada untuk format penilaiannya. Mungkin itu gambaran atau teoritis yang berkaitan dengan LMS Si Ajar gitu ya. Mungkin nanti untuk Pak Agus gimana, masih ada waktu? Kalau misalkan ada waktu nanti saya lanjutkan ke praktek lah sedikit gitu ya. Gimana Pak Agus? Bu Hesti mungkin Pak. Oh iya, sorry ya, Bu Hesti, mangga untuk moderator. Bu Ya, Hesti. dipersilakan Bu Hesti, masih ada waktu. Halo Bu Hesti. Waktu kita kan sampai 9.45 ya Pak. Halo? Iya, halo. Iya. Ya, iya. Kita kan sampai 9.45, ini masih jam 9. Barangkali boleh kalau mau dilanjut dengan tutorial. Jadi Karena ini kan baru banget ya Pak. Kalau Iya. nggak salah dari beberapa waktu yang lalu juga ada saya Molek Smile itu kan pelatihan nah ya. itu Bu di dalamnya Salah Bu ya. satunya LMS ini. Pantesan dari tadi deh asa kenal. Oh iya. Di mana ya? Nggak taunya beberapa waktu lalu iya Iya, dari betul, saya betul. Molek Iya. Iya betul Bu itu. pelatihan 3 hari itu kalau nggak salah. Iya betul. Nah, nggak boleh, saya juga penasaran. Yang lain juga pastinya partisipan sepertinya penasaran. Bu. Aplikasi baru untuk pembelajaran online. Oke, saya lanjut Bu ya. Menunggu partisipan barangkali sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Acem. Oke, jadi saya lanjutkan ya Bu ya.
Iya, Pak. Oke, nanti untuk Kita linknya aja gitu ya. langsung. Nanti Bapak Ibu untuk linknya itu ada di sini ada dua gitu ya. Yang bawah itu merupakan link yang sudah saya rubah ke dalam Bitly gitu ya. Jadi anak kalau misalnya suruh ngeklik yang ini, apalagi anak SD itu kagak ngerti gitu dia ya. Jadi kalau dia ada yang seperti ini, oh kelas online, kelas 4B gitu. Wah, dia lebih lebih paham ke situ gitu ya. Jadi saya buatkan yang Bitly-nya jadi anak nanti tinggal klik saja gitu ya. Jadi kita pada saat ngeklik yang ini nanti otomatis dia akan masuk ke laman si ajar gitu ya. Bentuk lamanya seperti ini gitu ya. Nah, nanti di sini saya contoh ya, saya masuk ke ruang guru dulu gitu ya atau tab guru dulu gitu ya. Saya masuk gitu ya. Saya masuk, kemudian saya di sini masukkan akun saya gitu ya. Klik masuk gitu ya. Oh, akun yang masukkan salah gitu ya. Oh. Lupa saya deh. Mau tanya boleh nggak? Iya, boleh. Nanti Halo. ke ini ke apa ke Pak Acem, ada moderator. yang mau bertanya sambil menunggu, boleh barangkali ya, Pak ya? Ya, boleh. Kita ada saran supaya tidak terlalu malam, Pak Acem, sampai 21.30. Jadi kurang lebih 25 menit lagi. Mangga silakan yang mau bertanya tadi siapa, Bu? Saya. Ya, monggo. Yuk, mangga Bu, langsung. Ya. Ini kan saya kan udah buka juga ya si Ajar LM. Waduh. Wah, luar biasa ya. Itu kita sebagai guru. Iya, jadi Ibu jangan sampai ketukar nanti sebagai siswa, Ibu nanti yang ngajarinya siswa. Iya. Pak, Ya, sebagai guru betul, Bu. bisakah kita misalnya memasukkannya itu sekolah gitu loh? Atas nama sekolah, pribadi atau guru? Oke, baik. Individu. Oke, saya langsung jawab aja, Bu ya. Halo, Pak Acem, suaranya? Iya, halo, Bu. Saya langsung jawab, Bu ya. Pak Acem, suaranya belum terdengar. Memang kali itunya ya. Iya. Boleh tidak memasukkan datanya itu daftar atas nama sekolah, bukan guru gitu maksudnya Pak Acem. Oh, iya betul, Bu. Tes, cek suara gimana? Sudah masuk? Lagi itu kali. Tapi kok itu kayak mic-nya disilang ya? Pak Acem itu. Iya, kenapa, Bu? Oh iya, di mute. Ya. Oh, ya. Halo, Pak Acem. Coba yang ini. Saya cek dulu ya. Ini yang bertanya Bu Nung bukan ya? Iya, betul. Bu Nung. Halo, Pak Acem. Ya, halo, Bu. Ya, ini tadi ada pertanyaan dari Bu Nung. Ketika sedang mencoba itu kan ada pilihan guru dan siswa, boleh tidak misalnya memasukkannya instansi jadi sekolah kira-kira? Ya, langsung saya jawab ya. Ya, mangga Bapak. Nah, jadi nanti kita pada saat mendaftar sebagai guru gitu ya. Nanti di situ itu setelah kita memasukkan email, akun, paspor dan lain sebagainya, itu nanti kita akan diarahkan ke salah satu sekolah. Nah, kalau misalkan sekolahnya sudah terdaftar di situ, maka kita tidak perlu mengajukan lagi, gitu ya. Tetapi kalau misalkan sekolahnya sudah terdaftar, gitu ya, maka di situ itu akan muncul. Jadi kita tidak perlu memunculkan lagi atau mengajukan lagi daftar sekolah, gitu ya. Jadi nanti kita lihat dulu pada saat daftar itu sudah ada belum sekolah kita itu. Nah, sebagai contoh, misalkan tadi itu, jadi nanti di dalamnya itu ada seperti ini, Bu. Nah, nanti di dalamnya itu ada seperti ini, Bu. Oh, sorry. Bentar, Bu ya. Ya, halo, Bu. Ya. Ya, nanti di dalamnya itu setelah kita daftar itu kita ada verifikasi nama sekolah, Bu. Nah, kalau misalkan sekolahnya sudah ada, jadi kita tidak perlu mengajukan. Nah, kalau misalkan sekolahnya belum ada di sini, misalkan dicari nih dari A sampai Z itu nggak ada. Nah, maka prosesnya itu kita mengajukan ke
SEA Molek itu. Jadi ada berupa form pendaftarannya gitu ya. Ada berupa linknya, jadi kita daftarkan. Salah satu syaratnya yaitu harus menggunakan nomor NPSN. Jadi mereka nanti cek cross gitu ya. NPS. Betul gak ini sekolahnya gitu ya. Nanti baru Oh. muncul di sini. Begitu Bu alurnya. Oke. Siap. Jelas. Oh, jelas. Oke, Ya, terima siap. kasih. Coba langsung tutorialnya Pak Acem. Oh, mantap. Mangga yang lain barangkali Kita coba Ibu ya. sambil menunggu barangkali. Boleh dicoba. Oh, saya jadi lupa nih nomor ini. Oh, pantas ya. Saya lupain salah akunnya saya. Oh, yang ini Bu. Betul kalau sekarang betul. Wah. Nah, nanti kita ceritanya mau masuk ke bagian ruang gurunya gitu ya. Nanti setelah masuk ada verifikasi sukses berhasil masuk gitu ya. Nah, nanti tampilannya kita masuk ke halaman utama. Nah, ini tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sekolahnya sudah terregistrasi, itu otomatis akan muncul Bu di sini. Misalkan SMA 9 Bogor gitu ya, otomatis akan muncul di sini gitu ya. Tapi kalau misalkan tadinya tidak ada pilihan nama sekolahnya, maka di sini itu tidak muncul gitu ya. Tapi untuk mensiasatinya, kalau misalkan Ibu mau mencoba terus sekolah saya nggak ada, boleh aja pakai sekolah yang lain Bu. Nanti bisa diganti ini, gitu kan ya. Atau misalkan di situ ada SEA Molek gitu Bu. Pakai yang SEA Molek aja sekolahnya. Sambil nunggu proses ngajuin. Nah, pengajuannya itu nggak lama Bu. Kemarin itu saya sekitar 2 kali 24 jam, 2 hari. Nah, baru tuh muncul nama sekolahnya gitu ya. Itu nanti ada proses pengajuannya terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian ini untuk di bagian guru gitu ya. Ini nanti di sini tuh ada daftar kelas. Nah, nanti di sini tuh ada kelas 1 sampai 10 atau sampai 12 gitu ya. Nah, di sini tuh ada tulisan administrator kelas gitu ya. Berarti nanti yang mengatur siswa, yang mengatur akun-akun atau tugas ya yang menjadi administrator kelas ini gitu kan ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kelasnya ada 20 gimana nih untuk SMP SMA? Bisa aja. Jadi nanti di sini misalkan kelas untuk SMA itu misalkan kelas 12A, kelas 12B, kelas 12Z, bisa aja nanti akan munculnya sebanyak yang kita buat gitu ya. Jadi ini kalau saya kan kebetulan baru pakai 1 gitu ya. Jadi kelas 4B aja, jadi baru ada 1 gitu ya. Kita coba klik untuk kelasnya ini, di dalam kelasnya itu ada apa. Kita coba untuk klik. Nah, di dalamnya itu nanti muncul kode kelas Bu. Nah, kode kelas gitu kan ya. Nanti kode kelas inilah yang digunakan siswa pada saat mendaftar gitu ya. Jadi siswa nanti mendaftar harus mengisi kode kelasnya dulu gitu ya. Ini saya tampilkan dulu di awal gitu ya. Di awal itu siswa harus mengisi kode kelas. Nah, ini Bu. Jadi nanti ketika siswa ngisi itu ada kode kelas. Nah, beda dengan ketika guru ngisi, jadi nggak ada kode kelasnya gitu ya. Oke, lanjut. Contohnya ini di dalam kelas 4B itu ada tema gitu ya. Kemarin saya ngejar waktu, jadi saya baru bikin tema 8 aja gitu ya. Jadi di sini itu nanti bisa, kalau untuk sekolah dasar ada tema 1 sampai dengan tema 9 kalau semester 2 gitu ya. Temanya itu bisa kita edit, bisa kita sesuaikan gitu ya. Nah, di dalam temanya itu kita bisa buka lagi di dalamnya itu gitu ya. Nah, di sini tuh di dalam setiap kelasnya itu ada silabus gitu ya. Ada pelajaran, ada perkembangan. Nah, kita lihat isinya itu untuk silabus apa aja gitu ya.
Nah, mungkin ini nanti jadi si guru itu bisa menginput silabus. Kebetulan saya belum menginput silabus gitu ya. Kemudian untuk pelajaran gitu ya. Untuk pelajaran itu nanti untuk menyampaikan materi itu ada di pelajaran gitu ya. Untuk memberi tugas ada di pelajaran gitu ya. Untuk latihan segala macam ada di pelajaran gitu ya. Nah, nanti pelajaran ini tuh terbagi gitu ya. Kalau misalkan SMP SMA dia per mapel gitu ya. Nanti materinya apa, misalnya tentang atom, tentang apa gitu ya. Kalau SD pertemuan keberapa gitu, subtema keberapa gitu ya. Nah, kita tinggal klik aja di sini. Misalkan ini pembelajaran minggu ke-1. Di minggu ke-1 itu pembelajarannya ada berapa kali belajar gitu ya. Jadi di sini itu ada nanti. Nah, di sini ada pertemuan 1, 2 gitu ya. Tergantung gurunya akan membuat berapa kali pertemuan dalam seminggu itu. Nah, setiap pertemuan gitu ya, itu di dalamnya itu memuat materi, tugas, evaluasi gitu ya, termasuk diskusi gitu ya. Jadi bisa fokus nanti. Kita lihat di dalam pertemuannya itu, di sini itu guru bisa, ini untuk materi Ibu ya. Bapak Ibu ini untuk materi, jadi nanti di dalam setiap pertemuan itu ada materi, nanti guru itu mau mengupload materi apa gitu ya. Kemudian mau dikasih tugas. Kalau untuk tugas nanti ada di kolom tugas mungkin ya. Jadi ini untuk materi apa, boleh pakai gambar, bisa pakai video gitu ya. Bisa juga pakai link gitu. Jadi bisa ditautkan di sini. Gitu ya. Kemudian untuk kalau tab tugasnya, gitu ya. Untuk tab tugasnya sama isinya itu gitu ya. Jadi di sini nanti ada tugas 1, tugas 2, bisa aja dalam satu pembelajaran ada beberapa tugas gitu ya. Jadi itu tergantung gurunya. Misalnya kita lihat di dalamnya itu, ini contoh kemarin saya ngasih tugas ya. Tugasnya ini sesuai dengan materi yang disampaikan gitu ya, tentang social distancing gitu ya. Kemarin tanggal 10 April, saya ngasih tenggat waktunya itu tanggal 10 April gitu ya. Nah, ketika anak melewati batas waktu ini, otomatis anak sudah tidak bisa mengerjakan tugas lagi. Nah, disitulah mungkin nilai kedisiplinan, nilai kepatuhannya gitu ya, kita bisa pertimbangkan gitu ya. Jadi kalau yang tepat waktu berarti dia disiplin gitu ya. Kemudian untuk ke bawahnya kita bisa melihat tugas siswa juga, ini udah dikerjakan apa belum gitu ya. Kita bisa ngecek di tugas siswa. Contohnya ini saya di sini ada beberapa orang yang sudah ngerjain, itu ada 7 orang gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat atau bisa menilai di tab aksi gitu ya. Kita bisa melihat, bisa menilai tugasnya. Nah, seperti ini gitu ya. Ini tugasnya, terus jawaban siswa bagaimana nih? Kita bisa ngelihat di dalam ini tuh, gitu ya. Jadi siswa itu menjawab apa yang dijawabnya itu, gitu ya. Sudah betul apa belum, gitu ya. Contohnya ini si Adam, gitu ya. Nah, Adam ini udah mengirimkan nih, gitu ya. Oh, belum lengkap ya. Untuk Adam ini dia belum lengkap. Kita coba siswa yang lain, gitu ya. Misalkan Aurel gitu ya. Saya mau lihat tugas Aurel gitu ya. Aurel itu tugasnya udah dikerjakan apa belum gitu ya. Nah, ini Aurel ini udah mengerjakan nih gitu ya. Udah mengerjakan tanggal 1 April gitu ya. Pukul 21. Wah, berarti dia ngerjainnya malam gitu atau nguploadnya malam gitu ya. Kemudian kita langsung bisa nilai di sini tuh gitu ya. Kita bisa nilai, ada tab untuk memberi nilainya itu. Misalkan berikan penilaian gitu ya. Jadi kita ada tombol aksi, kemudian kita berikan penilaian. Kita klik aja tabnya. Nah, di kemarin saya udah ngasih nilai dia 87, nilai gambarnya A atau 95 gitu ya. Oke, mungkin itu secara singkat gitu ya. Kalau di sini waktu sudah menunjuk 14 menit lagi gitu ya. Gimana untuk moderator? Masih lanjutkan Ya, atau semoga. dibuka sesi tanya jawab? Iya, mungkin masih bisa satu lagi. Barangkali masih ada yang penasaran dengan aplikasi pembelajaran baru nih. Bapak Ibu masih fresh banget. Kayaknya baru kemarin dikeluarkan oleh Syekh Malik. Ini waktu itu Pak, akhirnya nggak lulus. Oh gitu ya Bu Makanya ya? kebenaran nih. Dilanjutin Bu ya, estafet.
Dilanjutkan oleh Pak Acem di Iya. sini. Bu. Jadi nanti biar Bu banyak, Esti, Bu. Bapak Ibu, ya. nanya Bu lagi Yuli. dong. Oh iya, Bu Nung, Bu mangga Esti, Bu Nung. Bu Esti, iya. Iya. Itu kan Pak Acem itu sistemnya online atau offline? Kemudian di SD Ciberem sendiri, apakah udah semua guru membuat akun di situ atau belum? Kalau misalnya semua guru membuat akun di satu sekolah itu, apakah bisa dalam satu kesatuan gitu loh? Gitu. Maksudnya jadi akunnya jadi akun sekolah. Apakah begitu atau bagaimana? Ya, baik, Bu. Nah, untuk sistemnya gitu ya. Jadi untuk sistemnya ini harus terhubung dengan internet ya, online gitu. Jadi nggak bisa diinstal gitu ya secara manual. Jadi dia harus online. Dan ini itu tidak bisa di-download di dalam bentuk aplikasi gitu ya. Jadi basisnya itu adalah web gitu ya, berbasis web. Jadi ini sistemnya online. Kemudian yang kedua, ini nanti Bu, setiap guru itu memiliki akun tersendiri gitu ya, memiliki kelas tersendiri, memiliki siswa tersendiri, karena nanti si siswa itu nanti tidak akan tercampur gitu. Misalkan kelas 12A dengan 12B itu tidak akan tercampur kecuali dia mengisi kode yang salah gitu ya. Jadi setiap rombongan belajar atau setiap kelas dia memiliki kode tersendiri gitu ya. Jadi nanti guru bisa semuanya masuk gitu ya ke dalam sistem ini itu. Ke dalam sistem ini tuh mau 100, mau 20 bebas gitu ya. Tapi mereka itu punya sekat-sekat tersendiri gitu ya. Jadi nanti untuk akunnya masing-masing buat akun tersendiri masing-masing guru. Siswa juga sama gitu ya. Harus buat masing-masing gitu ya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, Iya, di mana Bu? terima kasih. Iya, ada Iya, berarti penasaran kan lagi Bu. Berarti kan ini sama aja kayak macam LMS yang lain ya gitu Iya. kan? Seperti Kayak apa misalnya, Bu? misalnya Google Classroom. iya gitu kayak misalnya kalau Google Classroom itu justru dalam satu room itu bisa beberapa guru sebenarnya gitu kan, seperti itu gitu. Kemudian apa namanya Edmodo gitu kan, ini kayaknya seperti itu, cuma memang lebih sederhana ya gitu kan, seperti itu. Lebih simpel berarti kelebihannya ya, Iya. Pak ya. Betul, Bu, betul. Betul, Bu. Itu mungkin hanya beda platform jenisnya aja gitu ya. Ya gitu, seperti itu. Nah, jadi masih Mungkin bisa kita untuk di SMA mungkin bisa kita coba Bu Hesti gitu ya. Iya, betul. ya bisa, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. 20 ada 10 menit lagi. Saya mau bertanya, boleh? Kita izinkan satu lagi sebelum di closing ya. Dengan Ibu siapa? Saya Yuli. Oke. Mangga. Tadi tuh dada-dada mau tanya Ibu. Di chat padahal Sambil Bu. ngetes. Sambil ngetes. Kelihatan wajahnya sekarang Bu. Oke, kesempatan terakhir Pak Agus ya, nggak apa-apa langsung deh Bu Yuli. Yang wajahnya dinanti, mangga. Ini saya mau tanya, karena tadi sempat agak ketinggalan gitu. Untuk penilaian tugas itu dilakukan secara manual atau sistem ini membantu memudahkan kita untuk langsung kasih nilai gitu. Misalnya kan kalau platform yang lain tuh kan bisa dalam bentuk soal PG itu nanti langsung dengan kita memberikan kunci jawaban kita bisa tahu hasil nilai berapa, salahnya berapa gitu. Kalau di sini bisa nggak? Atau harus diperiksa secara manual satu persatu gitu? Ya, baik, Bu. Jadi nanti untuk penilaian itu dilaksanakan juga secara online gitu ya. Jadi di dalam tab ini sebagai contoh di sini saya ada tugas ya. Tugas 1 ini tentang poster. Jadi saya muat di sini itu tentang poster. Di sini misalkan perhatikan poster berikut misalkan ya. Kemudian saya buat poster di situ, saya upload poster tersebut gitu ya. Kemudian di bawahnya ada tugas lagi, buatlah kesimpulan tentang isi poster tersebut. Nah, nanti di kolom siswa anak itu bisa langsung mengisi gitu ya. Jadi di kolom siswa anak bisa langsung mengisi gitu ya. Nanti contohnya sekarang saya masuk
nanti kita harus masuk dulu di kolom siswa gitu ya. Tapi nanti di kolom guru hanya menampilkan penilaian bisa di kolom guru gitu ya, di tab guru. Contohnya di sini untuk Aurel, ini gambarnya kan sangat besar nih gitu ya. Saya juga nggak bisa ngecilin dari sini. Misalnya untuk Aurel, kita bisa langsung nilai secara online, Bu. Kita klik tombol aksi di sini tuh gitu ya. Kita klik tombol aksi, berikan penilaian, Bu. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa langsung menilai siswanya di sini. Contohnya nih saya kasih nilai 87 gitu ya. Kemudian nilai gambarnya ini untuk catatan aja gitu, nilai gambarnya A atau 95 gitu ya. Jadi Ibu bisa langsung menilai dalam secara online gitu ya, di dalam sistem ini. Tapi tentunya nanti nilai di dalam ini itu untuk ngerekapnya itu Ibu harus manual juga gitu. Jadi di sini itu kalau yang saya pelajari itu nggak ada langsung gitu, nggak langsung kita langsung unduh nilainya udah kumpul semua, itu nggak ada gitu. Tapi untuk penilaian itu sendiri bisa dilakukan secara online. Mungkin seperti itu Bu gambarannya. Ya, terima kasih Ya, Kak. gimana ya Bu Yuli? Jawabannya. Cukup jelas? Harus Ditambah ya. dicoba nanti. Ya, Bapak. Iya. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, terima kasih waktu yang mempertemukan, waktu juga yang memisahkan kita karena sekarang sudah pukul 9.22. Barangkali kita simpulkan saja dari materi yaitu tentang LMS Ciajar, produk baru dari Siamelik ya, yang menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh online kita. Bisa langsung dipraktekkan tutorialnya, mudah-mudahan videonya segera di-upload Pak ya. Siap. Selanjutnya mungkin kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya besok. Nah, kepada host, mangga saya kembalikan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dan akhir di hari ini baca ya, maaf sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman sebanyak sekarang sudah 15 orang. Alhamdulillah malam-malam banyak yang terkonsentrasi pada sesi ke-8. Baik, kita tutup saja sesi ke-8 ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah.